Yo halo semua, kali ini gua pemain game Catalyst Black. Sebenarnya ini game udah cukup lumayan lama ya. Saya nggak terlalu lama juga sih, baru sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu lah. Gue juga udah main cukup lumayan lama. Sebenarnya nggak lama-lama juga sih. Ini ada update baru. Sebelumnya tampilannya tuh bukan kayak gini, berbeda tampilannya. Ini udah ada update baru kemarin tanggal 30 April itu ada update terbaru yang dimana tampilan tuh sekarang jadi seperti ini gitu. Nah, sebelum kita main, gue mau jelasin itu game apa sih, kok kayaknya tampilannya simple banget gitu kan, kayak tampilannya tuh kok beda dari game-game lain. Namanya tuh Catalyst Black, kalian bisa cari di Play Store, itu ada, nanti gue taruh linknya di deskripsi, oke? Di sini tuh tampilannya ya begini aja gitu, simple. Ada Ascension itu seperti kayak season pass gitu kalau di game sebelah, atau Starlight. Dan sini ada panduan, toko, loadout. Nah, loadout ini tuh kayak equipment kita untuk bermain game. Di sini ada misi, lakukan harian. Ini di sini ada, ini semua udah beres tadi, sempat main sebentar gitu ya. Di sini ada kemenangan harian, kemenangan hari ini, dan yang di ketiga ini, nah yang ini itu adalah kemenangan mingguan. Kita di sini sekilas saja kita lihat panduan dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mode yang bisa dimainkan dalam game Catalyst Black ini. Yang pertama ada Slayer. Slayer itu kayak kita kita melawan 2 tim. Nah, kita saling membunuh. Siapa yang paling banyak poinnya dalam membunuh, dia yang paling menang. Nah, poin itu ada yang 75, ada yang 100. Ini random ya. Ini random. Yang kedua adalah Capture Flag. Capturing Flag sama Flag Hunter itu hampir sama. Hanya saja kalau yang Capture Flag ini, Capture the Flag ini, itu kayak kita ngambil mengumpulkan bendera-bendera yang ada di tengah-tengah arena, tengah-tengah map. Nah, kalau Flag Hunter ini kita harus mengambil bendera yang ada di musuh, dan bendera yang ada di base kita itu tidak boleh terambil oleh musuh agar mendapatkan poin. Tuh, nah ada chorus ini juga. Chorus ini lebih kayak kita menguasai sebuah outpost, sebuah base, sebuah arena, sebuah tempat respawn itu base. Nah, sebelum menguasai itu kita harus membunuh yang namanya monster, atau sini sebutnya kalahkan keeper, lalu rebut core mereka untuk meraih poin. Nah, ini disebut adalah core atau outpost. Yang ketiga adalah advantage, mode perang. Nah, mode perang ini banyak sekali misi-misinya yang ada di dalam game tersebut, yang ada di dalam gamenya. Itu kayak menguasai bendera, menguasai outpost, terus di arena kalahkan flashpoint, kayak kalahkan monster. Nah, gamenya ini tuh kurang lebih bisa di event ini kurang lebih bisa sampai setengah jam. Dan ada penentuan di akhir, yaitu pan akhir, yang dimana pan akhir ini kita harus menguasai banyak outpost di sana, banyak core, banyak base, agar poin yang kita peroleh itu tidak terkurang. Jika base kita lebih banyak dari base musuh, itu poin kita akan bertahan, sedangkan poin musuh akan terus berkurang. Jika base kita lebih sedikit dari yang musuh, poin kita akan berkurang sampai 0 poin. Tuh, nanti ada gear-gearnya, ada senjata primer, ada modifikasi, ada trinket, skill pasifnya, ada skill. Dan sini ada mode juga. Nah, mode itu kayak modifikasi dari primer tersebut. Nah, kita ke toko. Di sini ada spesial ini sebenarnya gue udah beli beberapa ya, udah kayak 3 atau 2 gitu, gue udah beli. Jadi cuma ada 3 doang. Di sini ada bundle dedikasi, dan di sini ada bundle sniper, dan ada bundle assassin. Di sini juga memiliki setiap bundlenya memiliki item-item yang berbeda ya.
Di sini kita bundle di edukasi itu kita bisa dapatkan das. Nanti das itu bisa digunakan buat mengupgrade primer atau loadout kita yang ada di untuk equipment kita dalam berperang. Dan ini 1050 mata uang premium. Di sini gue nyebutnya kaca ya, karena sekilas bentuknya kayak kaca gitu. Dia dengan harga 150.000. Dan di sini ada bundle sniper. Di sini kita akan mendapatkan yang namanya The Prodigal Sniper dengan mod legendarinya. Dan di sini kita akan mendapatkan skill sniper dan akan mendapatkan 2100 kaca. Ada juga bundle assassin yang harganya lumayan sangat mahal bagi gua. Di sini kita akan mendapatkan sebuah Vanguard. Ini adalah senapan atau primer, senjata utama. Terus kita akan mendapatkan Caliber Assassin. Di sini juga ada kita ada beberapa role gitu ya, ada beberapa role senjata, ada beberapa role dari senjata tersebut gitu. Di sini kita akan mendapatkan skill juga, skill assassin. Ini memang bundle ini bundle penuh dengan bundle assassin ya. Trinket juga, ini trinket itu lebih ke kayak pasif, skill pasifnya. Assassin juga ini namanya bundle assassin, banyak role assassinnya. Kita ini mendapatkan max itu adalah ultimate atau perubahan. Nanti kita jelaskan lagi di loadout. Ini ada das, dapat 5000 das dan 500 tan. Di sini dapatnya 550 kaca dengan seharga 690.000. Di sini pun ada baru. Ada baru di sini kita bisa membelinya dengan Queen ini yang diamond ini. Namanya Queen, itu diperoleh dari misi yang tadi ada di loadout itu, yang di beranda itu. Ada kaca ini juga bisa dibeli dengan mata uang asli, mata uang rupiah. Itu bisa dibeli, nanti ada di Mark ini. Ini ada bergilir. Nah, bergilir ini tuh kayak item yang dijual secara acak. Jadi setiap jam 7 pagi, maksudnya jam 7 pagi itu yang ada di sini tuh berganti-ganti. Nah, di sini gue adanya mata uang, kaca, ada trinket, ada paket mod, ada skill, ada primer. Nah, primer ini ada senjata utama, ada Caliber itu senjata keduanya. Seperti skill juga. Di sini ada paket mod juga dengan harga. Nah, kalau yang warna emas ini, shard namanya, ini gue juga emas aja ya. Itu didapatnya dari kita menghancurkan atau menjual mod yang kita punya. Ini ada queen juga dengan 2000 kaca kita mendapatkan 400 queen. Sini ada peti kunci pelancong dan kunci emas. Di sini gue belum pernah beli ya, jadi kayak nggak tahu isinya apa. Cuma di sini jelaskan aja kunci pelancong itu mendapatkan jaminan menerima das 1 kali mod acap, peluang menerima gear atau emas non kuno, non pencapaian baru yang belum pernah kamu miliki. Kunci emas ini ya dia lebih bagus aja lah gitu. Kalau kalian yang suka boleh silahkan dicoba beli. Di sini ada penguat juga. Di sini penguat itu bisa dibelinya dengan 500 dengan kaca 500 kaca kita bisa mendapatkan queen digandakan selama 30 hari, penguat XP dan penguat mod selama 30 hari dengan harga 2.500. Nah, di sini yang tadi gue bilang, di sini ada kaca yang bisa kita beli dengan uang asli. Di sini ada yang 200 kaca, 500 kaca, 1050 kaca, 2100 kaca, 5500 kaca dan 12.000 kaca dapat bonus dengan dari mulai 1050 dapat bonus kaca. Ada kuno. Nah, kuno ini ya kita bisa lihat sendiri lah, kuno ini tuh kayak kalau bisa dibilang tuh item ter-GG, ter-epic yang bisa dibeli dengan uang. Nah, dengan harga 1.500.000 kurang dengan pajak bisa mencapai 1.700.000. Lanjut kita ke loadout. Nah, yang tadi gue bilang, loadout ini tuh item atau equipment yang kita pakai di dalam buat nanti di dalam game. Nah, di sini ada Max ini tuh kita kayak ultimate ya, kita bisa berubah ya, bahasanya berubah di dalam game tersebut. Di sini ada namanya James, ada Torden, Isai, Thunder dan Nok, lalu Bumba Isai. Jadi itu mereka juga memiliki
role-nya masing-masing. Di sini ada untuk crowd control, di sini ada dia memberikan damage area dengan pukulannya smash. Ini kalau bisa dibilang kalau di game sebelah itu kayak yang banteng-banteng itu tuh, yang role-nya tank support. Nah, seperti itu. Di sini ada Isai, dia memberikan damage mid area jarak jauh. Kalau dibilang range ya. Dan di sini ada melee. Slash melee ini serigala bentukannya. Di sini ada powernya. Nah, powernya ini tuh digunakan sesuai dengan maxnya. Kita nggak bisa misalkan kita pakai maxnya ini Isai, kita nggak bisa pakai power yang lain, kita bisa menggunakan power. Nah, sudah ada rollnya di sini. Nanti gue kasih tanda bulat di sini. Sebenarnya ada namanya Isai di sebelah pojok kanan sini. Isai ini digunakan untuk Isai, ini juga Isai. Nah, yang ini untuk James, ini untuk Torden. Jadi setiap max itu mempunyai powernya masing-masing. Jadi kita nggak bisa mengkombinasikan misalkan maxnya pakai Isai, powernya pakai yang Tordon, itu nggak bisa. Itu nggak sesuai dengan role-nya, hero-nya gitu. Sini ada Relic. Relic itu seperti skill pasif dari primal atau max-nya itu primal, jadi skill pasifnya. Di sini yang gue pakai itu Isai, jadi dia memberikan shield dan shield per detik gitu. Lanjut ke primer. Nah, primer ini adalah senjata utama yang kita gunakan di dalam game. Di sini ada role-nya nih, gue jelasin. Di sini gue pakai assassin. Nah, di sini ada protector. Protector itu lebih kayak tanker. Dan di sini ada vanguard. Vanguard itu mungkin kayak tanker, namun tapi ngasih damage besar gitu. Damage yang ya dia tanker tapi ngasih damage juga gitu. Di sini ada primalis. Primalis itu kayak pemburu yang misalnya primalis itu kayak dia tuh, kalau dalam primalis berkurang pengurangan pengisi, kayak dia primalis itu apa ya, aduh juga belum terlalu paham sih, belum terlalu lama, jadi kita belajar bersama-sama aja ya. Ini ada assassin. Ya, kenapa gue suka assassin? Karena di salah satu game sebelah gitu gue suka pakai assassin. Jadi kenapa gue milih assassin, karena mungkin karena disini juga kayak skill pasifnya itu dia menimpakan damage tambahan sebagai hero saat berada dalam jarak 6 meter dari musuh. Damage itu akan bertambah kalau kita menggunakan 4 kombinasi yang sama. Jadi misalkan kayak kita primer, kaliber, skill, dan trinket itu nanti gue jelaskan. Itu mempunyai role yang sama. Nanti skillnya nanti damage-nya itu bakal bertambah sebesar 40%. Sudah gak ada Primal Hunter. Nah, Primal Hunter itu jadi dia senjatanya tuh akan memberikan damage lebih ke primal ini. Nah, primal ini dibentukannya nih. Tadi gue lupa ngasih tunjuknya nih. James, ini Thunder, ini Isai, ini Thunder, ini Nog, dan ini Luma Isai yang tadi ada di toko kuno itu. Nah, sini gue menggunakan Isai. Di sini ada sniper, jadi gue pilih sniper status. Nah, sniper. Sini juga ada Primal Hunter juga. Support. Nah, support ini kayak dia jaraknya jauh, damage gak terlalu besar, tapi dia mempunyai cooldown skill yang lebih cepat gitu. Di sini masih banyak yang belum gue dapat juga. Nah, ada Ranger. Ranger ini dia lebih kayak fighter. Dia kayak barbar. Dia maju terus, menerima, dan dia seperti fighter gitu, dia maju terus ke depan. Kok maju sih? Itulah pokoknya lah, susah belibet ngomongnya. Nah, itu aja sih tuh. Ini primalnya. Ini kaliber ini tuh kayak skill kedua atau skill dari senjata, jadi senjata cadangan. Senjata cadangan gitu kan. Misalnya primer senjata utama, kaliber itu senjata kedua atau cadangan yang nggak bisa dipakai setiap, harus diisi dulu di dalam game itu. Nanti kita harus mengambil amunisi dalam game tersebut, baru kita bisa menggunakan
kaliber ini. Nah di sini ada skill ini tuh kayak skill itu gunanya untuk tergantung kalian mau menggunakan apa. Kalau di sini gua pakai skill healing, jadi biar kalau misalnya kita lagi diserang itu darah gua low gitu. Nah gua pakai skill healing ini biar cepet HP-nya, biar cepet meregen HP-nya lebih cepat. Ada skill roll vanguard, protector, support, ranger, assassin, vanguard juga, dan vanguard. Ini ada trinket. Nah trinket ini tuh lebih ke kayak skill pasif yang diberi, yang skill pasifnya gitu. Skill pasif misalkan kayak ini kalau gue pakai yang assassin, di sini gue tuh kayak level ada max HP jadi nambah HP-nya, terus jeda sebelum dipicu, jeda sebelum itu apa ya? Gue juga kurang tahu sih. Durasi kecepatan, jadi kita kayak berlari lebih cepat, daya kecepatan gerak 50%. Nah jadi kecepatannya itu nambah 50% dan selama 2,8 detik gitu. Nah kalau misalkan nih kayak gue contohin ya, ini gue pakai primer assassin, terus gue juga pakai kaliber assassin, pakai. Nah gue juga pakai skill assassin. Nah di sini di pojok kanan di bagian bawah menimpakan damage tambahan sebagai hero saat berada dalam jarak 6 meter dari musuh. Damage yang ditambah itu damage-nya bertambah sebesar 40% kalau kita menggunakan keempat roll yang sama. Nah sedangkan gue di sini kayak gue udah pernah nyoba kayak gini, cuman kayak untuk pertahanan itu kurang banget, tapi damage-nya memang tinggi, cuman kayak cepet mati aja gitu. Makanya gue pakai skill healing, trinket gue pakai trinket assassin aja, dan kaliber gue pakai ini biar bisa jarak jauh juga. Nah tuh, nah di sini pun ada, oh ya di sini orangnya tuh udah bisa ganti, bisa ganti, ada cewek juga. Nah perempuan cewek. Dulu tuh penampilannya gak kayak gini, dulu tuh kayak kita cuma bisa lihat orangnya aja, dia nggak bisa megang senjata juga, cuma kayak tampilannya tuh masih 2 dimensi. Iya 2 dimensi. Dan sekarang kita ini udah 3G, udah kayak keren banget, update-nya cukup lumayan keren. Di sini pun ada Ascension. Ini untuk para pemain baru pun masih bisa mendapatkan ini dengan cara bermain terus untuk mendapatkan poin setiap levelnya. Nanti kalian akan mendapatkan senjata baru untuk yang baru main pun. Di sini pun kita benar bisa mendapatkan ini nih, primal, isai, tuh senjata, sniper, dan banyak lainnya. Ini sampai level, kalau nggak salah tuh level 120 terakhir. Nah di sini kita bisa dapatkan mod legendary. Mod legendary ini mod yang sangat luar biasa. Adapun mod yang paling tinggi itu mod epic, itu lumayan, bukan lumayan lagi, itu paling GG ya, paling GG. Di sini kita ada cukup istirahat. Cukup istirahat itu kita kayak XP yang kita dapatkan setelah main game itu dikali 3. Nah kalau misalkan XP kita sudah cukup istirahat kita sudah habis, itu XP-nya dikalikan satu, cuma biasa aja, normal. Kalau misalkan cukup istirahat udah habis itu kalian nggak apa-apa main aja, nggak usah terlalu terpengaruh sama XP, tapi kalian main untuk mendapatkan poin untuk di sini. Nah untuk di sini untuk naikin level kalian, untuk level ininya. Oh ya, gue tadi lupa menjelaskan di loadout. Nah kita itu bisa menaikkan level, tingkatkan itu menggunakan dash ya, menggunakan dash tersebut digunain buat naikin level primal. Pokoknya level-level semua ini, level dari power, level dari power kalian, power, rally, primer, kaliber, skill, dan ternyata itu bisa ditingkatkan levelnya menggunakan dash tersebut. Mana tadi? Nah gue lebih suka pakai ini tuh. Apalagi ya, nah di sini ada teman. Ada teman di sini ada ya, teman-teman random gua nih, teman-teman random gua di sini. Kalau untuk saat ini belum bisa yang namanya party, nggak ada yang namanya room buat kita
satu tim dengan teman kita gitu. Jadi kita kayak misalkan gabung nih, kita gabung ya udah, kita itu random, kita bisa jadi musuh atau jadi teman gitu. Oke, nah mungkin oh iya, profil gue lupa, sampai lupa profil. Sini ada profil gue. Nah kalau yang kalian mau main boleh nih di invite gg_blankheart. Ini sebenarnya nama gue cuma blankheart doang, cuman kayak kemarin tuh ada satu pernah main, ada ini namanya pakai gigi semua, ya gue ikut-ikutan aja gigi gitu. Jadi kita masih bisa mengganti nama semau kita. Jadi kayak belum ada harus yang kita keluarkan misalkan tiket atau segala macam untuk ganti nama. Jadi kita masih bisa semaunya. Ini boleh kalian invite nama pemainmu gg_blankheart tagar 3425 gitu. Ini login di sini pun masih kayak belum terlalu belum terlalu ketat pengamanan akunnya, masih dengan login, sudah akunmu tertaut dengan Google Play Game. Oh ya, untuk menambah teman itu kita kayak gini, terus tambah teman, nanti kita klik tadi nama gg_blankheart agar 3425 itu, nanti kalian invite aja ya, nanti kita bisa mabar. Jadi pada permintaan teman ini udah nggak ada dah. Suara, nah suara itu kita kayak bisa bicara dengan teman kita di sini dalam game. Untuk settingan pengaturan di sini pun masih kayak biasa saja. Di sini nggak ada pengaturan grafik ya. Oh ada detail grafis di sini, kayak ada detail tinggi, sedang, dan rendah. Di sini ya mungkin karena HP gua kotak-kotak ya, jadi ya mohon maaf belum bisa detail tinggi. Ada volume musik, bunyi, volume suara, kamera otomatis, bantuan bidik, skala grafis, dan lain-lainnya. Masih simpel aja di sini penampilannya, nggak terlalu begitu rame kayak kebanyakan game. Masih sangat-sangat simpel karena game ini game baru juga, baru 6 bulan ya, sekitar 6 bulan. Oke, nanti segitu dulu. Nanti gua bakal tunjukin gimana gameplaynya. Di sini pun ada yang gue jelasin tuh, ada gameplaynya. Terus gini aja, nanti kita tinggal klik itu langsung masuk ke dalam gamenya. Atau kalian mau gabung bersama teman kalian juga bisa, tinggal gabung, bisa langsung masuk atau sebenarnya langsung gabung aja gitu. Oke, cukup sekian dari gua. Nanti kita akan bertemu lagi di next video gameplaynya. Kita akan bermain Slayer dan mencoba mencoba mode-mode lainnya. Untuk saat ini ada untuk capture flag ini tuh kayak dia ada durasinya berapa menit, bisa dibilang eventnya tuh bisa dibilang event ya, jadi nggak selamanya sama. Oke, cukup sekian dari gua, sampai bertemu di next video, bye bye.